qira'atuhu bil ajamiyah, membaca Quran dengan bil ajamiyah, bahasa selain bahasa Arab. La tajuzu qira'atul Quran bil ajamiyah, tidak boleh membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Sawa'un ahsanal arabiyyata am lam yuhsinuha, baik dia pandai berbahasa Arab ataupun tidak pandai berbahasa Arab. Sawa'un kana fi sholati am fi ghairiha, baik dalam salat ataupun di luar salat. Fa in qara'a biha fi sholati lam tasihha salatuhu, dan jika membacanya dalam salat maka tidak sah salatnya. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malikin wa Ahmadu wa Dawud wa Abu Bakr ibn Munzir. Ini menurut pendapat mazhab kami, mazhab Imam An-Nawawi, yaitu mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mazhab Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abu Bakr bin Munzir. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala yajuzu dzalika wa tasihhu bihi shalatu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah diperbolehkan dan sah salatnya. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammadun yajuzu dzalika liman lam yuhsinil arabiyyah, diperbolehkan apabila tidak pandai berbahasa Arab. Wala yajuzu liman yuhsinuha, dan tidak boleh apabila pandai membacanya. Wala yajuzu liman yuhsinuha, jika pandai berbahasa Arab tidak boleh dengan bahasa ajamiyah. Jadi bagaimana dengan selain bahasa Arab? Dulu tuh di Turki itu azannya pakai bahasa Turki. Ya. Azan pakai bahasa Turki. Dalam mazhab tidak diperbolehkan, orang nggak bisa bahasa Arab, maka tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Bapak pernah ada aliran di Indonesia ini yang sholatnya pakai terjemahan Fatihah, pakai bahasa Indonesia. Ya, ada aliran. Ya. Dalam mazhab Abu Hanifah diperbolehkan, karena Fatihah dalam mazhab Abu Hanifah pun tidak dibaca, tidak ada mengapa. Yang penting baca surat daripada Al-Quran. Tapi ini bertentangan kalau kita diimami oleh yang seperti itu, maka kita mufaraqah. Ya, mufaraqah. Karena berbeda dengan mazhab kita. Kalau mazhab kita tidak sah kalau tidak baca Fatihah, maka kalau kita berada di mazhab yang demikian, maka kita pisah. Ya. Jadi sekedar tahu. Nah, beda dengan lagam-lagam, yang dengan lagam Jawa, dengan lagam dan sebagainya. Ini bil ajamiyah, la tajuzu Quran bil ajamiyah, pakai bahasa Sunda. Lagamnya lagam Sunda, yang Jawa pakai lagam Jawa dan sebagainya. Ya, ini berbeda dengan bil ajamiyah, dengan selain bahasa Arab. Sebagian makruh, ya. Ada mengatakan makruh. Bapak itu kalau di Jawa itu bahasa, di Sudan itu hampir mirip bacaan dengan lagam Jawa. Ya, cuma memang kebiasaan orang Sudan itu memang asli, nggak dibuat-buat. Dulu pernah terjadi baca Quran di istana pakai lagam Jawa, ya. Ya itu. Bagaimana kalau ikuti kaidah tajwid? Yang pertama, karena tasannu dibuat-buat itu tidak boleh. Baca Quran dengan tasannu dibuat-buat. Ya itu tidak pas. Ya, apalagi dengan lagu-lagu yang bukan ya fitrahnya manusia. Kalau di Sudan ada. Saya dulu di Sudan beberapa tahun di Sudan itu, ya lagamnya ada seperti lagam Jawa. Ya, tapi memang nggak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Orang Sudan itu memang suka bacanya begitu. Ya, tapi sesuai dengan ahkam tajwid, tidak tasannu, tidak dibuat-buat. Ya itu. Faslun wa tajuzu qiraatul Quran bil qiraatis sab'.
al-mujma'i 'alaiha wa la tajuzu bi ghairi sab'. Diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan qiraat 7 qiraat. Al-mujma' 'alaiha yang sepakat atasnya wa la tajuzu bi ghairi sab'. Ya, tidak hanya 7 tapi 10 bahkan. Jadi boleh baca Quran dengan 10 qiraat. Jadi qiraat itu ada 10. Yang mutawatir 7, nanti ada yang masyhur dan boleh dipakai salat. Kita baca qiraat apa kita? Kita baca qiraat apa? Halo? Kita baca qiraat apa? Kita baca qiraat Asim. Kita baca qiraat Jadi sebenarnya dahulu kenapa dinamakan qiraat Asim? Jadi masa tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Jadi dulu pada masa Rasulullah baca Qur'annya ala sab'ati ahruf. 7 huruf beda dengan 7 qiraat. 7 huruf beda dengan 7 qiraat. Qiraat sab'ah dengan sab'atu ahruf dikatakan. Kalau sab'atu ahruf itu tipe bacaan sesuai dengan dialeknya, caranya. Ada baca wadduha, caranya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang baca wabil akhiratihum wabil akhiratihum ada wabil akhiratihum khira, orang Sumatera khiratihum. Itu namanya qiraat, bukan qiraat sab'ah, tapi 7 huruf. Caranya, karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun Al-Qur'an sesuai dengan logatnya, bahasa dialek, dikirim utusan di Madinah, di Mekah, sesuai dengan bacaan masing-masing. Ketika pada suatu hari seorang sahabat imam, kemudian Umar bin Khattab jadi makmum. Ya, kemudian kok bacanya beda dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kamu baca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf." Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan berdasarkan 7 huruf. Cara, ya, bukan qiraatus sab'ah. Kalau qiraatus sab'ah itu berdasarkan imam-imam yang mempopulerkan. Jadi mempopulerkan kebacaannya Lahja di Madinah yang bacanya begini, siapa yang mempopulerkan? Ya, nanti dijadikan imam karena masyhur kayak madhab. Kayak istilahnya kalau dalam fikih madhab. Ya, madhab Syafi'i bukan berarti Imam Syafi'i yang buat-buat, enggak. Tapi yang mempopulerkan. Dan madhab bukan madhab, qiraat itu imamnya, masa tabi'in. Ada 7 yang sab'ah, nanti ada ziyadahnya 3 menjadi 10. Dan ini boleh dipakai imam. Kalau di Maroko itu bacaannya, qiraatnya Nafi', riwayatnya Warsh. Baca. Ya, bacanya Warsh. Dia itu kalau ada mim jamak, ya, kemudian ada hamzah setelahnya, itu biasanya pakai jadi humu. Ya, nanti banyak macam-macam daripada dalam qiraat, ya. Kayak Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti ada baca ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Nanti ada alaihim. Ada yang baca alaihimu, alaihum. Ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihum, ada yang baca alaihimu. Ini kalau nggak baca qiraat, baca apa ini? Ya. Jadi boleh membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah. Jadi qiraatus sab'ah dengan 7 huruf itu berbeda. Maka dikatakan al-muradu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan 7 huruf. Wal harfu bi ma'nal wajh. Huruf di sini berarti caranya. Annal Qur'ana unzila ala hadhi tawsi'ah. Jadi diperluas bacaannya, ya, dialeknya sesuai dengan beberapa daerah. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan bil lughati qaumihim, dengan bahasa kaumnya, antara bahasa Arab, ya. Bahasa Arabnya yang ada bahasa-bahasa yang berbeda, ya, mungkin rumpunnya. Mungkin kalau kita sama Malaysia beda-beda, terlalu jauh, ya. Mungkin beberapa bahasa yang hampir mirip cara penyafatannya. Ada yang kenapa, itu beda-beda dialek. Ya. Kalau di sini bahasa Betawi kenapa, nanti di mana Kebonanas kenapa, ada yang bahasa kenapa, itu dialek namanya, caranya. Bihaitsu la tatajawazu wujuhat ikhtilaf fi ada'il lafzi. Qala Makkiyun man dhanna anna qira'ata haula'il qurra Nafi' wa Asim hiya al-ahruf as-sab'ah allati fil hadis faqad ghaltan 'aziman. Kata Imam Makki, barang siapa yang mengira bahwasannya imam-imam qiraat itu adalah seperti Imam Nafi' wa Asim adalah huruf sab'ah sebagaimana dalam hadis, maka dia telah melakukan kesalahan yang besar. Jadi berbeda antara qiraat sab'ah dengan sab'ati ahruf. Kenapa hanya imam-imam itu saja? Karena mereka yang mempopulerkan. Ada namanya qiraat Asim, Imam Asim. Setiap imam punya 2 riwayat yang masyhur. Ada Imam Asim, Syu'bah dan Hafiz. Ya, qiraat itu imam yang mempopulerkan. Jadi huruf-huruf yang dibaca cara yang seperti ini, ya, para imam tuh mempelajarinya. Kemudian ada yang ngaji dengan imam yang tadi, itu namanya riwayat. Jadi kayak Asim punya riwayat namanya Syu'bah dan Hafiz. Yang ngaji dengan caranya qiraat Asim punya 2 riwayat, Syu'bah dan Hafiz. Ada Ibnu Amir, riwayatnya Hisham wa Zakwan. Ada 2 riwayat. Setiap imam ada 2 riwayat. Ibnu Katsir, Bazzi sama Qumbul. Ya, itu. Nanti baca zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada yang baca begitu? Ya, Ibnu Katsir, ya. Fihi hudal lil muttaqin. Kumbul sama, jadi riwayat. Nafi' ada 2. Qalun sama Warsh. Ya, Nafi', ya, itu punya 2 riwayat. Namanya Qalun dan Warsh. Imam Hamzah punya 2 riwayat, Khalaf dan Khallad. Kalau Imam Hamzah, ya, Khalaf, ya. A antum ashaddu khalqan amis sama' baneha, itu Hamzah. Antum, setiap pada mim sukun ketemu Hamzah berhenti, dia kayak saktah. Dia banyak saktahnya. Antum asyaddu khalqan, ketemu Hamzah kan? Tanwin ketemu Hamzah. Amis sama, baru baneha. Ini mulai macam-macam. Kalau di Mesir itu biasa kalau taraweh
itu ganti-ganti. Riwayatnya ganti. 10 qiraat dibaca di sana, hari ini qiraat siapa, besok qiraat siapa. Jadi tidak asing. Kalau sini dipakai, ntar bisa bubar semua imamnya. Ya, dikira bacaan apa ini, tapi boleh juga kita kenalkan ya. Nah, anak-anak nanti di Darul Hasbi diajarkan qiraat. Ya, baca qiraat ya. Dan sudah harus menghafal, namanya matan syatibiyah, namanya hirzul amani wa wajh tahani fi qiraatis sab'. Jadi ada matannya yang sudah disusun untuk mempelajari qiraat sab'ah. Ya, itu namanya kitab Asy-Syatibiyah. Ya, dilengkapi dengan 3 jadi 10 durrah, jadinya 10. Nah, ini yang penting bagaimana? Apakah boleh ada yang baca demikian? Ya, wa tajuzu qiraatul Qur'an bil qiraati sab' al mujma' 'alaiha wa la tajuzu bi ghairi sab'. Bahkan boleh 10, tidak hanya 7. Nanti ada yang masyhur, ada yang mutawatir. Itu semuanya mutawatir. Ya. Ada lagi yang masyhur, ada macam-macam wajah. Apa itu mutawatir? Ma naqalahu jam'un la yumkin tuwati'uhum 'alal kadhib. Kalau qiraat mutawatir, qiraatnya memang dibawa oleh banyak daripada para sahabat yang mustahil mereka berdusta. Dan masyhur. Ya, syaratnya apa? Kalau yang masyhur di bawah derajat mutawatir tapi masih sesuai dengan salah satu kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian sesuai dengan salah satu penulisan dalam Mushaf Utsmani. Ya. Kemudian washtahara 'indal qurra. Kemudian populer di antara para qurra, itu syaratnya. Jadi ada syarat yang masyhur, memiliki 3 syarat. Yang pertama sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dengan nahwunya. Yang kedua dikatakan sesuai dengan Rasm Utsmani penulisan. Yang ketiga populer di kalangan para qurra dengan secara perpindahan, dengan cara sanadnya, dengan sanad yang muttasil. Nah, ini jadi 10 yang diperbolehkan. Masing-masing imam mempunyai 2 riwayat. Tadi Hamzah, Khalaf dan Khalad, Imam Kisai, Abu Haris dan Ad-Duri, Abu Ja'far, Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas, kemudian Ya'qub, Ruwais bin Ruh. Ya, kemudian Ya'qub ada Ruwais dan Ruh. Kemudian Khalaf ada Ishaq dan Idris. Nah, ini ada 10. Setiap 10 2 riwayat berarti ada 20. Ya. Bahkan ada qiraatul khamsin. Yang 4 syadz. Syadz. Apa itu syadz? Yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, kemudian tidak sesuai dengan penulisan Rasm Utsmani dan sanadnya tidak mutawatir dan masyhur. Ya, itu namanya syadz. Wala birriwayat syadz al-manqula 'anil qura'i sab'ah, dan tidak dengan riwayat-riwayat yang syadz. Syadz itu bertentangan dengan riwayat yang sahih. Ada qiraat sahihah, ada qiraat syadzah. Qiraat sahihah tadi yang sesuai dengan ya penelusuran sanad yang muttasil, yang sahih, ya mutawatir sesuai dengan kaidah tadi yang 3. Kemudian syadz kebalikannya. Tidak boleh. Biasanya qiraat yang syadz itu untuk penafsiran, ya bahasa-bahasa. Wala birriwayati syadzah al-manqula 'anil qura'i sab'ah, yang dibawa yang bersanad juga dari qiraat sab'ah tapi tidak dengan memenuhi kriteria syarat-syarat daripada qiraat yang sahih. Kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat qiraat sahihah, tadi sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak sesuai dengan penulisan Rasm Utsmani dan sanadnya tidak muttasil dan tidak kuat, ya tidak mutawatir, maka dikatakan namanya qiraat syadzah. Tidak memenuhi 3 syarat. Wasayati fil babis sab'a, maka akan datang pembahasannya pada bab qiraatus sab'ah insyaallah. Bayanu ittifaqil fuqaha ala istitabati man qara'a bisyawad au qara'a biha. Ya, tentang kesepakatan para ulama, orang-orang yang bertobat dalam membaca qiraat yang syadzah au qara'a biha.
Jadi ini macam-macam, nanti kalau Bapak pergi ke Tunis itu bacanya beda. Dulu di Mesir bacanya Warsh itu dari Mesir, qiraat Warsh itu. Tapi sekarang sudah hafaz, sudah kebanyakan rata-rata riwayatnya hafaz. Kayak kita baca, cuma nanti toriknya saja yang beda. Ada yang baca mad jaiznya dibaca 4, ada yang dibaca 2. Kalau yang dibaca 4 namanya Syatibiyah, kalau yang dibaca 2 namanya Thaibatun Nasr. Kayak kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalau mad jaiz munfasil dibaca 2 semua. Enggak boleh campur. Jadi kalau kita lagi baca Quran, kalau kita bacanya qiraat Asim. Riwayatnya siapa? Hafiz, tariknya Asy-Syatibiyah. Dunia MTQ, kalau bacanya lomba hafalan Quran, ya 1, 5, 10, 20, 30, ya itu bacanya qiraat Asim. Riwayatnya Hafiz, tariknya Asy-Syatibiyah. Jadi kalau MTQ itu baca mad jaiznya 4. Kalau 2 disalahin. Jadi jangan dibaca 2. Walaupun kalau pengen 2, tariknya namanya Thaibatun Nashr. Boleh. Bapak boleh baca mad jaiz munfasil 2, tapi kalau 2 terus. Jangan campur-campur. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la. Nah, enggak boleh campur-campur. Kalau mau 2 semua, 4 semua. Ya, itu enggak boleh. Campur-campur enggak boleh. Emang enggak mau campur, emang enggak biasa. Jadi kecampur. Qala ashabuna wa ghairuhum law qara'a bisyawadhi fi shalah batalat salatu in kana aliman. Seandainya dia baca dengan qiraat syadzah, qiraat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat bacaan yang sahih, maka batal salatnya. Kalau dia tahu itu adalah bacaan syadzah, sengaja, maka batal salatnya. Kayak malaka yaumiddin, enggak ada baca malaka yaumiddin. Yang ada maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Enggak ada malaka yaumiddin. Ini qiraat syadzah, enggak boleh. Kalau dia tahu itu adalah qiraat syadzah, maka batal salatnya. Wa in kana jahilan lam tubtil. Tapi kalau enggak tahu enggak batal. Enggak tahu, enggak sengaja, emang lidahnya keserimpet baca, ya. Wa in kana jahilan lam tubtil wa lam tuhsab lahu tilkal qiraah, dan tidak terhitung bacaannya demikian. Ya, jadi kalau enggak tahu beda lagi. Wa qad naqala al-Imam Abu Umar ibn Abdul Bar al-Hafiz ijma'ul muslimina ala annahu la tajuzu qira'atu bisyadz wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Menurut diriwayatkan dari Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz, sepakat ulama bahwasannya tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat yang syadzah, yang tidak sesuai dengan syarat saat. Jadi qiraat itu bagi 2, ada qiraat sahihah, ada qiraat syadzah. Qiraat sahihah, ya, mutawatir dan masyhur dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian sesuai dengan penulisan Rasm Utsmani. Yang ketiga dengan sanad yang muttasil. Itu syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat 3 ini, namanya qiraat syadzah. Tidak boleh baca. Kalau kita ada imam baca pakai qiraat syadzah, maka kita mufaraqah. La yusalli khalfa man yaqra'u biha. Jangan kita menjadi makmum di imam yang baca dengan qiraat syadzah. Kalau kita nggak tahu ini syadzah atau bukan, maka biasanya kalau ada imam pengen baca qiraat, dia ngomong dulu. Ya, kalau di Darul Hasbi, ya, Ustaz Zulkhairi itu kadang-kadang imam pakai qiraat. Jadi dia sampaikan dulu, hari ini saya baca qiraat ini. Ya, ntar jadi anak-anak membiasakan mendengar bacaan qiraat. Ya,
Jadi kalau mengimami beliau ngomong dulu, saya akan baca qiraat ini ya dengan riwayat ini. Nah, biasa disebutkan. Nah, boleh itu. Qala al-ulama man qara'a bisyadz in kana jahilan bihi aw bitahrimihi 'urifa dzalika fa in 'ada ilaihi aw kana 'aliman bihi 'uzra ta'ziran balighan ila an yantahi 'an dzalika. Kalau ada yang baca dengan qiraat syadzah dan dia tahu kemudian sengaja baca atau dia tahu hukumnya haram, nah, kemudian diulang lagi, fa in ada dzalika, ulang lagi dia baca sengaja, au kana aliman bi uzra ta'ziran baghirun, maka diberikan ta'zir, ya, diperingati, ya, sampai dia kembali kepada bacaan yang benar. Wa yajibu ala kulli mutamakkin minal inkari alaih wa man'ihi inkaru wal man'u, maka kita wajib mengingkari dan mencegah daripada bacaan yang demikian. Ya, jadi enggak boleh pakai qiraat yang syadzah. Maka kita bagi tiga, dikatakan ada qiraat mutawatir yang meriwayatkan banyak daripada sahabat, yang ngaji dari sahabat tabi'in banyak lagi, namanya mutawatir. Syarat mutawatir itu yang meriwayatkan lebih daripada 10 ke atas. Jadi sahabat yang ngaji sama sahabat 10 orang. Dari tiap-tiap sahabat ada 10, masing-masing 10 punya murid 10. Di atas 10. Kalau di bawahnya namanya masyhur. Ini kalau dalam mustalahul hadis ya, ada mutawatir. Masyhur, ma sahha sanaduhu wa lam yablugh darajat at-tawatur. Kalau masyhur yang meriwayatkan banyak tapi kurang daripada syarat-syarat hadis mutawatir. Tapi dengan syarat tadi wa wafaqal qawaid al-arabiyyah walau biwajhin, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa wafaqa ahadul masahif al-Utsmaniyah walau ihtimalan, sesuai dengan salah satu cara penulisan Utsman Utsmani, washtahara 'inda al-qurra falam yu'adduhu min al-ghalat wala min asy-syudzuz wa yuqra'u bihi, dan masyhur di kalangan para qurra dengan sanad yang muttasil, maka ini boleh dibaca. Ada mutawatir, ada qiraat masyhur, ada ahad, ada qiraat syadzah, ada al-khamis al-mawdu'. Ada baca malaka yaumiddin bi sughatil madhi wa nasab. Ya, malaka yaumaddin. Ada yang baca malaka yaumaddin, ini qiraat syadzah. Ya, itu. Ada mawdu'. Mawdu' itu qiraat palsu, dibuat-buat juga enggak boleh. Ya. Dikatakan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ini juga enggak boleh. Ada nau'un minal mudraj, ada sisipan, padahal dia penafsiran daripada ayat Al-Qur'an. Nah, itu enggak boleh juga. Biasanya qiraat syadzah itu ada dalam tafsir. Artinya sisipan, padahal dia bukan ayat Al-Qur'an tapi penjelasan daripada ayat. Nah, itu. Ini tentang qiraat, membaca Al-Qur'an dengan qiraat. Boleh enggak? Boleh. Selagi qiraatnya sesuai dengan qiraat yang 10 boleh dibaca. Setiap imam namanya qiraatul ashr. Ya, jadi beda antara qiraat sab'ah dengan sab'atu ahruf. Ya. Kalau qiraat sab'ah itu yang mempopulerkan imam-imam. Yang tadi disebutkan 7, kemudian tambah 3 jadi 10. Kalau qiraat huruf sab'atu ahruf itu adalah cara dialek bacaannya. Cara dialek bacaannya itu namanya sab'atu ahruf. Beda dengan qiraatus sab'ah dengan sab'atu ahruf, berbeda ya. Itu. Nanti kalau kita dengar ada orang baca begitu boleh. Bukan salah, kita yang belum tahu, tapi biasanya ditanbih kepada para jamaah, saya akan baca qiraatnya Nafi', riwayatnya Warsh. Ya, boleh. Ini kan alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shalah bukan shalah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ini qiraat Warsh, qiraat Nafi', riwayatnya Warsh. Boleh dibaca mad badalnya 2, boleh baca 4 dan baca 6. Wabilakhirah akhirat. Boleh. Ya, ini sedikit biar tahu bahwasannya diperbolehkan. Nah, jadi karena memang asing dengarnya aneh, kelihatannya aneh. Tapi nanti perlu dibiasakan. Ya, sekarang sudah ada MTQ cabang qiraat. Ya, cabang qiraat ya. Sudah ada Warsh biasanya, Qulun sudah pernah. Ya, jadi Ibnu Katsir biasanya qiraatnya itu pakai qiraatnya Ibnu Katsir, sudah pernah. Nafi' ya, qiraat Nafi' sama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya 2 riwayat, kemudian Nafi' juga punya 2 riwayat. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Ya mudah-mudahan ya, kita bisa ya mempelajari minimal yang hafaznya ya Pak. Minimal yang hafaznya kita baca dengan baik. Ya, jadi ngaji itu ya awalnya dari Rasulullah naqlus shaut, perpindahan suara. Kemudian dipopulerkan, dibuat kaidah oleh para imam. Ya, kaidahnya dulu enggak ada tajwidnya, tapi dipopulerkan oleh para imam. Oh, kaidah dalam qiraat ini. Nah, itu yang masyhur, yang banyak gurunya. Walaupun para imam banyak, tapi yang mempopulerkan beberapa imam-imam yang 10 tadi dan boleh dipakai dalam salat. Ya. Fatihah mesti. Dulu Imam Al-Jazari itu membaca Fatihah. Beliau duduk di masjid. Biasanya kalau yang ngaji dengan Imam Jazari itu dikutip ya, itu biasanya para qurra besar biasanya. Tapi beliau ini sengaja mengajarkan Fatihah untuk orang-orang awam. Kenapa? Karena kalau Fatihahnya salah, nanti sholatnya juga salah. Nah, jadi kalau baca surat kan sunnah, tapi Fatihah rukun, maka wajib kita mempelajari bacaan Fatihah dengan baik dan benar. Dan ngaji itu harus ya cari guru yang muttasil sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mengajarkan Quran harus ya berusaha untuk menyambungkan bacaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.